Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Wah, baik. Ternyata kalian baik, sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin berdoa? Maju ke depan. Mau, Reza mau sini maju ke depan berdoa dulu. Silahkan namanya dipimpin berdoa ya. Nah, sudah selesai berdoa. Selanjutnya Ibu absen dulu. Kehadirannya siapa yang nggak hadir hari ini? Anda hadir. Bintang hadir. Reza hadir. Nah, kalian hadir semua hari ini ya. Selanjutnya kita lanjut untuk pelajaran. Masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang pengelompokan hewan. Nah, kali ini Ibu punya lagu yang bisa mengingatkan kalian pada pembelajaran yang udah minggu lalu kita pelajari. Kayak gini ya lagunya, didengerin dengan baik-baik, dengerin dengan seksama, jangan ramai sendiri. Gini lagunya. Ini pakai nada lagu Lihat Kebunku. Nah, gini ya lagunya. Golongan hewan itu ada 3. Yang makan rumput itu herbivora. Yang makan daging itu karnivora. Yang makan semua itu omnivora. Contoh herbivora, kambing, sapi, kuda. Contoh karnivora, ular, elang, singa. Contoh omnivora, ayam, bebek, angsa. Ayo semuanya belajar bersama. Seperti itu ya lagunya. Nanti kalian pelajari. Setiap ada pertemuan IPAS kita akan menyanyi lagu itu supaya kalian ingat mengelompokkan hewan. Nah, kita kan sudah belajar itu kemarin tentang pengelompokan hewan. Sekarang kita belajar tentang bagian tubuh pada hewan tersebut. Kira-kira bagian tubuh itu ada fungsinya apa enggak? Ada ya pastinya. Kayak contohnya di ikan itu ada apa? Bagian tubuhnya? Sirip, bener. Apalagi? Insang, bener. Apalagi? Sisik, iya. Itu semuanya memiliki fungsinya masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dan berseru-seruan mengenai fungsi dari perbedaan tiap bentuk tubuh pada hewan. Nah, sekarang kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan? Sudah, pinter. Nah, nanti Ibu punya video, silakan kalian lihat dengan seksama dan teliti. Nanti setelah melihat video, Ibu akan tanya kepada kalian. Oke, silakan dilihat dulu videonya. Dari bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala, Lula. Karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terdapat di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh. Mata tersebut digunakan untuk berburu. Contoh hewan dengan mata tajam adalah elang, burung hantu, dan ikan hiu. Ada juga hewan dengan pendengaran yang tajam. Pendengaran itu berguna untuk mendeteksi predator atau ancaman. Bisa juga untuk berburu loh. Contoh hewan yang bertelinga tajam adalah burung hantu, kelelawar, lumba-lumba, dan ngengat. Lalu, ada juga hewan dengan indera penciuman yang tajam. Biasanya digunakan untuk mencari makanan dan mengendus bau. Contohnya, anjing, beruang, dan ikan hiu. Wah, ikan hiu! Kamu lihat giginya nggak, People? Gigi taringnya sangat tajam. Iya, Lula. Gigi taring itu digunakan untuk berburu dan merobek mangsa. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigi geraham datar
yang dimiliki oleh hewan pemakan tumbuhan. Selain bagian-bagian tadi, ada juga bagian tubuh yang hanya dimiliki beberapa hewan tertentu. Seperti antena pada beberapa serangga yang memiliki fungsi tertentu. Aku tahu, seperti antena pada kupu-kupu yang berfungsi sebagai indera penciuman kan? Bener banget, Lula. Antena bisa juga berfungsi sebagai indera perasa, pendengaran, juga sebagai alat komunikasi. Kalau gading pada gajah itu fungsinya apa ya? Gajah menggunakan gadingnya untuk menggesek kulit kayu dan menggali tanah. Kalau belalainya? Belalai gajah itu untuk mengangkat benda. Ada juga hewan yang memiliki tanduk yang dipakai untuk melindungi diri, seperti kambing, kijang, dan kerbau. Sedangkan cula terdapat pada badak. Memangnya tanduk dan cula berbeda ya, Pipo? Walau terlihat mirip, tapi mereka berbeda, Lula. Tanduk adalah bagian tubuh yang tumbuh di kepala hewan. Sedangkan cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong pada badak. Cula dapat tumbuh 1 atau 2. Makanya ada badak bercula 1 dan bercula 2. Lalu, bagaimana dengan badan hewan? Badan hewan adalah tempat melekatnya kepala, alat gerak, dan ekor. Badan hewan juga punya fungsi yang penting sebagai tempat melekatnya berbagai organ. Oh, seperti organ pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah ya? Yup, bener banget, Lula. Pipo, lihat, ada kucing. Aku penasaran deh, kok dia bisa ya lompat dari ketinggian tapi nggak jatuh? Itu karena kucing memiliki ekor yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Ekor juga bisa menjadi alat gerak, seperti ekor pada ikan. Tapi lihat, gurita itu nggak punya ekor. Gurita tidak bergerak dengan ekor, tetapi dengan lengan-lengannya, Lula. Memang tidak semua hewan memiliki ekor. Lalu ada juga loh yang ekornya menghilang, seperti katak dewasa yang telah bermetamorfosis. Shh, Pipo lihat, ada buaya. Wah, iya. Coba lihat, buaya memiliki sisik di kulitnya. Wow, tapi kenapa bisa bersisik ya? Fungsi sisik pada buaya itu untuk melindungi kulitnya dari sinar matahari. Jadi sisik itu lapisan pelindung kulit ya? Tapi sisik ikan terlihat berbeda dengan sisik hewan melata. Iya, Lula. Tapi sisik sama-sama berfungsi untuk melindungi hewan dari gangguan luar. Seperti pada buaya tadi. Atau sisik pada ikan untuk melindungi dirinya dari karang dan predator. Kalau gitu, bulu juga termasuk penutup tubuh hewan ya? Betul, bulu menghangatkan badan hewan, juga membantu burung untuk terbang. Seperti burung hantu tadi, ayam dan bebek ya? Yep, ada juga rambut yang menutupi tubuh, seperti kucing, anjing, dan kelinci. Mereka memiliki rambut yang tebal. Ada juga yang memiliki rambut tipis, seperti kerbau dan gajah. Rambut pada hewan berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan melindungi tubuh hewan dari sinar matahari dan air hujan. Selain kepala dan badan, hewan juga punya berbagai alat gerak. Ada hewan yang bergerak dengan kaki. Ada yang berkaki 2, 4, 6, dan lebih dari 6. Oh, aku tahu. Kalau hewan berkaki 2 itu ayam dan bebek. Kalau berkaki 4 itu kucing dan singa. Yang berkaki 6 itu semut dan belalang. Kalau hewan berkaki lebih dari 6 adalah kelabang dan laba-laba. Ih, kelabang. Tapi Pipo, kalau kelabang kakinya kan banyak banget. Tapi kalau cacing nggak punya kaki, gimana cara dia bergerak? Cacing bergerak menggunakan perut. Begitu pula dengan ular. Gitu.
Hebat ya. Ada juga ikan yang berenang lincah dengan siripnya. Beberapa hewan punya tambahan alat gerak berupa sayap untuk terbang di udara. Oh, seperti kupu-kupu, capung, lebah, dan burung juga. Tapi ada juga loh burung yang sayapnya tidak berkembang sempurna sehingga tidak dapat terbang, yaitu penguin. Wah, penguin! Hewan lucu kesukaanku. Gemes-gemes. Hahaha, Lula. Nah, kalian sudah kan melihat videonya? Nah, tadi sudah lihat videonya kan? Gimana? Videonya bagus apa enggak? Bagus, seru? Seru dong. Nah, dalam video tadi membahas tentang apa kira-kira? Tentang perbedaan bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Tadi ada hewan apa aja? Ikan, benar. Apalagi? Ayam, wah benar. Masih banyak lagi ya? Iya. Nah, sekarang Ibu punya gambar di sini. Ini ada gambar apa? Ikan, benar, pinter. Pinter semuanya ya. Ini ada gambar ikan. Di sini ada penomoran. Kira-kira ini ya nomor 1 bagian tubuh apa namanya di ikan? 1 sama ini. Ini apa? Sirip, pinter. Kita tulis di sini namanya sirip. Sirip itu fungsinya untuk membantu ikan dalam bergerak. Bergeraknya gimana, Bu? Bergeraknya berenang di air. Kan ikan ada di air tawar, air laut seperti itu ya. Jadi tulis di sini fungsinya untuk membantu ikan bergerak. Nah, nomor 2 ada bagian mata. Pintar, ada mata. Kira-kira mata ikan sama mata kita itu sama nggak fungsinya? Sama, benar. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat. Selanjutnya nomor 3 ada apa? Pintar, ada insang. Kira-kira insang itu apa? Wah, benar, insang itu untuk bernafas pada ikan. Kalau kita bernafas pakai apa? Pakai hidung. Jadi ikan itu bernafasnya menggunakan insang. Kalau manusia menggunakan hidung. Kita tulis di sini untuk bernafas. Nah, nomor 4. Di sini ada apa? Pintar, ada sisik. Kira-kira fungsi sisik pada ikan itu untuk apa? Untuk melindungi tubuh ikan. Yang terakhir, ini ada nomor 5, ada apa? Di sini ada benar, mulut. Kira-kira mulut ikan sama mulut kita fungsinya sama apa enggak? Benar, sama, untuk makan. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan ini bagian tubuh dari ikan. Nanti kalian baca lagi di buku ajar. Itu ada berbagai hewan dan bagian tubuhnya serta fungsinya. Dibaca dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai bacanya? Sudah, pinter banget ya. Sudah selesai bacanya. Kira-kira apa yang kalian baca tadi? Fungsi tubuh ikan boleh ada ini di sini. Terus apalagi? Banyak. Oh iya, banyak. Nah, di sini Ibu punya 2 card. Yang 1 card ini warna kuning sama merah. Ini isinya fungsi dari bagian tubuh pada hewan.
Nah, yang card kedua ini nanti ada gambar hewan. Terus nanti itu dipakai buat apa, Bu? Nah, ini Bu jelaskan ya. Kan kalian sudah dibentuk kelompok. Nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan, Ibu kasih ini. Ada kart fungsi dan kart gambar. Nanti sebagian kelompok Ibu kasih kart yang isinya fungsi bentuk tubuh hewan dan yang satu gambar. Nanti tugas kalian itu mencari teman gandengan dari kelompok lain. Seumpama di sini ada contoh hidungku untuk mendeteksi mangsa. Begitupun juga kumisku. Terus ada lagi ekorku berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, nanti kalian mencari gambar hewan yang sesuai dengan isi kartnya. Oke? Paham? Paham, pinter ya. Nanti kalian praktekkan. Sekarang maju dulu satu persatu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Sudah? Sudah. Sudah mendapat bagian semuanya? Sudah. Nah, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan dulu, kira-kira fungsi itu apa? Kira-kira gambar dari fungsi tadi itu apa? Dan yang mendapat gambar, kira-kira fungsi dari gambarnya tadi itu apa? Paham kan? Paham, pintar semua kelas 3. Nah, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 2 menit, baru nanti kalian bisa mencari gandengannya di kelompok lain. Sudah selesai? Sudah. Sekarang silahkan kalian mencari. Kira-kira gambar dari fungsiku ini apa ya? Gitu ya, dicari sama temen nih. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah selesai, sudah menemukan gandengannya, nanti kalian boleh duduk bersama dengan 2 kelompok itu. Setuju? Setuju, silakan. Sudah semua? Sudah. Ada perwakilan dari kelompok? Tahu maju bareng-bareng nih? Perwakilan dua anak ya. Nanti yang satu dari kelompok gambar, yang satu dari kelompok fungsi. Silakan maju ke depan. Di sini maju dulu. Nah, ini ternyata kelompok 3 sama kelompok 5 itu mendapatkan fungsi dan gambar dari ikan. Kira-kira ini benar apa enggak ya? Antara fungsi sama gambar hewannya. Nah, di sini ada fungsinya yaitu aku memiliki ekor untuk membantu bergerak. Aku juga memiliki insang untuk bernafas. Kira-kira ini jawabannya benar apa enggak? Benar, jawabannya ikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 5. Nah, selanjutnya silahkan yang ingin maju dulu, boleh. Wah, ternyata sudah semua ya. Ternyata kalian hebat. Kalian bisa mencari dari fungsi dan bentuk tubuh hewannya itu dengan cepat. Berarti kalian hari ini semangat sekali untuk belajar. Nah, supaya tambah semangat lagi, hari ini Ibu memiliki sesuatu yang seru. Apa itu? Nah, ini Ibu di sini memiliki LKPD. Nanti siap anak maju ke depan. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah. Sekarang dikeluarkan dulu alat tulisnya ya. Iya. Nah, di sini Ibu memiliki banyak gambar. Banyak gambar, nanti per anak maju ke depan. Boleh memilih gambar hewan sesuai dengan kesukaanmu sendiri-sendiri. Nanti kalau, Bu, aku suka gambar ikan, nanti Ibu kasih gambar ikan. Oke? Boleh? Sekarang maju urut absen ya, biar urut.
Sudah dapat gambar semua? Sudah. Nah, sudah dilihat? Di situ ada perintah apa aja? Belum dilihat? Belum. Ini Ibu jelaskan dulu ya. Di sini nanti kalian tulis dulu identitasnya. Namanya sama nomor absen. Selanjutnya diturun ke bawah. Ini ada gambar, contohnya gambar ayam. Nanti kalian warnain dulu. Ayamnya ini mau diwarna seperti apa? Bebas. Tapi yang bagus ya, rapi, pinter. Nanti setelah selesai mewarnai, kalian identifikasi di sini di bawah. Kira-kira bagian nomor 1 ini apa? Bagian tubuh hewannya apa namanya? Ditulis di sini nomor 1. Ini nomor 1 ya. Namanya kira-kira apa? Seumpama kaki. Nah, terus ditulis juga fungsinya. Kaki pada ayam itu untuk benar mencari makanan. Sudah paham ya semuanya? Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian 15 menit atau 20 menit. 20 menit ya. 20 menit diselesaikan mewarnainya dan melengkapi tabelnya. Sudah selesai? Sudah, sekarang dikumpulkan dulu. Boleh dikumpulkan di kelompoknya, nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Udah semua ya. Ternyata bagus-bagus loh kalau mewarnai, pinter. Sudah, ayo duduk kembali di tempatnya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Kira-kira perasaan kalian pada pembelajaran hari ini itu gimana? Senang? Senang dong. Seru kan? Seru, kita bermain, bertukar pendapat sama teman, terus kita mewarnai, kita mengisi tabel, dan belajar bersama. Nah, setelah kalian senang-senang, ini sebelum kita pulang, Ibu kasih kalian soal individu. Tadi kan boleh tuh berdiskusi sama temannya. Sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Sebisanya ya, jangan tanya temen nih. Boleh lihat buku ajar juga boleh, tapi nggak boleh tanya, dibaca dulu. Ini ada 3 soal, cuma 3 soal loh ya. Kalian kerjakan dengan teliti, dengan benar. Nanti kalau sudah langsung dikumpulkan ke depan. Ini di bagiannya. Ini satu-satu ya. Jangan lupa ditulis dulu identitasnya biar tidak tertukar sama temannya. Sudah. Silakan dikumpulkan dulu ke meja sini, dikumpulkan. Ya, jadi dikumpulkan semua. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas, jangan ada yang tertinggal. Nah, sekarang kita refleksi dulu. Kira-kira pembelajaran hari ini itu kalian belajar tentang apa sih? Tentang fungsi bagian tubuh pada hewan. Ada banyak sekali fungsinya. Ke depan, hasil kerja dari kalian kita identifikasi bareng-bareng. Kira-kira kan dari buahnya gambar tadi itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda dan fungsinya pun juga berbeda. Mungkin ada beberapa yang sama, tapi setiap hewan itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, nanti sampai rumah jangan lupa belajar. Setiap hari harus belajar supaya jadi pintar. Oke, boleh pintar. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Masih ingat gak yang lagu satu jari kanan, satu jari kiri? Ingat, sudah ingat ya? Karena kita tiap hari sudah biasa pakai lagu itu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang.
Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sudah berdoa. Nanti sampai rumah jangan lupa cuci kaki, cuci tangan. Kalian makan siang terus tidur. Ya, wajib tidur siang. Jangan main-mainnya nanti sore habis ngaji. Pintar. Jangan lupa belajar ya. Nanti kalau belum dijemput sama orang tuanya, tunggu dulu. Jangan pulang sendiri. Oke? Sekian pembelajaran dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.